Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok operasional saya yang berisi Fauzan Etia Kadafi, saya sendiri, Tino Firmansyah, Mamai Garnisi, dan Latifa Fauzia. Di sini kelompok operasional saya akan menjelaskan materi tentang peningkatan kinerja karyawan melalui pelatihan dan pengembangan dalam manajemen operasional. Pelatihan pengembangan karyawan. Di sini ada 3, yaitu definisi pelatihan karyawan, kedua definisi perkembangan karyawan, 3 tujuan pelatihan dan pengembangan karyawan. Definisi pelatihan karyawan, suatu proses untuk mendapatkan keterampilan mengenai pekerjaan melalui serangkaian prosedur yang sistematis atau yang dilakukan oleh seorang ahli yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pada karyawan. Oke, slide keempat bisa dilanjutkan kepada Mamai. Silakan Mamai, slide 4. Pengertian definisi pengembangan karyawan, yaitu suatu proses peningkatan kemampuan atau pendidikan jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan dalam pengambilan keputusan, dan memperluas hubungan manusia atau human relation untuk mencapai tujuan umum yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi, dan dilakukan oleh pegawai manajerialnya atau tingkat atas dan menengah. Kemudian, tujuan pelatihan karyawan. Yang pertama, memperbaiki kinerja. Yang kedua, memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Yang ketiga, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. Yang keempat, membantu memecahkan masalah operasional. Yang kelima, mempersiapkan karyawan untuk promosi. Kemudian, tujuan pengembangan karyawan. Yang pertama, meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja. Yang keempat, meningkatkan ketetapan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, meningkatkan sikap moral dan semangat kerja. Yang keenam, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketujuh, meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi maksimal. Yang kedelapan, menghindarkan keusangan. Yang kesembilan, meningkatkan kepribadian pegawai. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tino Firmansyah, dipersilakan. Komponen-komponen pengembangan. Di sini terdapat 3 komponen pengembangan. Yang pertama yaitu tujuan dan pengembangan harus jelas dan dapat diukur. Yang kedua, para pelatih harus ahlinya yang berkualifikasi memadai atau profesional. Yang ketiga, materi pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah kemampuan seorang karyawan yang bekerja dan menjalankan tugas-tugas atau tanggung jawabnya di tempat kerja. Kinerja karyawan dapat diukur dengan berbagai cara, termasuk melalui penilaian kinerja, evaluasi, prestasi, atau dengan mengukur output yang dihasilkan oleh karyawan tersebut. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama ada motivasi, kompetensi. Yang ketiga ada lingkungan kerja. Yang keempat pimpinan. Yang kelima komunikasi. Keenam sistem imbalan. Yang ketujuh manajemen waktu. Yang ke-8 kesehatan dan kesejahteraan. Yang ke-9 fasilitas. Ke-10 lingkup pekerjaan. 11 kesempatan belajar. Pengaruh pengembangan dan pelatihan karyawan terhadap kompetensi kinerja karyawan. Pelatihan dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Pelatihan berfungsi untuk membina dan mengembangkan kemampuan karyawan, sehingga dapat mencapai kinerja yang optimal. Satu di antara sekian banyak tujuan program pelatihan yang dilakukan manajemen ialah untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yang pada akhirnya akan berdampak pada prestasi kerjanya. Pelatihan sering dianggap sebagai aktivitas yang paling dapat dilihat dan paling umum dari semua aktivitas karyawanan. Pelatihan yang baik dapat juga menunjang keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Adanya pelatihan tersebut akan menciptakan kinerja karyawan yang tinggi sehingga dapat menjunjung keberhasilan perusahaan. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk kinerja karyawan kompetensi mencapai tujuan. Dengan adanya kinerja yang tinggi yang dimiliki karyawan, diharapkan tujuan perusahaan yang diinginkan dapat tercapai. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Latifah Fauzia.
pengaruh pengembangan dan pelatihan karyawan terhadap kompetensi kinerja karyawan. Pelatihan karyawan berhubungan erat terhadap hasil pekerjaan karyawan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah penilaian untuk mengukur kinerja karyawan dan pelatihan karyawan dilaksanakan setelah ada hasil dari penilaian tersebut. Pelatihan karyawan dilakukan dengan tujuan agar para karyawan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Kinerja karyawan merupakan perwujudan atau penampilan seorang pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan. Seseorang dapat dikatakan berprestasi baik manakala mereka dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, yang artinya mencapai sasaran atau standar kerja yang telah ditetapkan sebelum atau bahkan melebihi standar yang telah ditentukan. Kompetensi sangat penting dalam suatu perusahaan. Dengan adanya kompetensi, perusahaan dapat menentukan standar pengetahuan, keahlian, kemampuan kerja seseorang atas bidang tertentu yang digunakan saat melakukan rekrutmen calon karyawan maupun saat melakukan seleksi untuk keperluan promosi karyawan. Pelatihan karyawan berhubungan erat terhadap hasil pekerjaan karyawan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah penilaian untuk mengukur kinerja karyawan dan pelatihan karyawan dilaksanakan setelah ada hasil dari penilaian tersebut. Selanjutnya, integrasi pelatihan dan pengembangan dalam manajemen operasional dapat membawa manfaat besar dalam mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Yang pertama, analisis kebutuhan pelatihan, yaitu dengan melakukan analisis kebutuhan pelatihan untuk mengidentifikasi area di mana karyawan memerlukan pengembangan keterampilan atau pengetahuan tambahan. Hubungan hasil analisis kebutuhan pelatihan dengan tujuan operasional perusahaan. Yang kedua, penyusunan program pelatihan. Sesuai program pelatihan dengan kebutuhan spesifik perusahaan dan tujuan operasional yang diinginkan. Kemudian, pastikan bahwa program pelatihan mencakup keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional. Yang ketiga, integrasi pelatihan dalam prosedur kerja. Sisipkan elemen-elemen pelatihan ke dalam prosedur kerja sehari-hari. Kemudian pastikan bahwa karyawan memiliki akses ke sumber daya pelatihan yang relevan dan dapat mengaplikasikan pengetahuan baru langsung dalam pekerjaan mereka. Yang keempat, penggunaan teknologi. Manfaatkan teknologi untuk menyampaikan pelatihan seperti e-learning atau platform online, sehingga karyawan dapat mengakses materi pelatihan dengan lebih mudah dan efisien. Yang kelima, pengukuran kinerja. Menerapkan metode pengukuran kinerja yang dapat menilai dampak dari pelatihan dan pengembangan terhadap hasil operasional. Kemudian buat kriteria evaluasi kerja yang terukur dan terkait dengan tujuan operasional. Integrasi pelatihan dan pengembangan dalam manajemen operasional dapat membawa manfaat besar dalam mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Selanjutnya yang keenam, pengembangan keterampilan kepemimpinan. Berfokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan di semua tingkatan organisasi untuk meningkatkan kemampuan manajerial yang diperlukan dalam manajemen operasional. Yang ketujuh, budaya pembelajaran. Membangun budaya organisasi yang mendorong pembelajaran terus-menerus dan peningkatan diri. Kemudian mendorong kolaborasi antar tim dan pembagian pengetahuan untuk mendukung perkembangan berkelanjutan. Yang kedelapan, pemantauan dan evaluasi. Melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan program pelatihan dan evaluasi yang dampaknya terhadap operasional. Menggunakan umpan balik dari karyawan dan hasil evaluasi untuk menyempurnakan program pelatihan di masa depan. Integrasi yang baik antara pelatihan dan pengembangan dengan manajemen operasional dapat menciptakan lingkungan di mana karyawan terus-menerus meningkatkan keterampilan mereka, memberikan kontribusi maksimal, dan merespon perubahan operasional dengan tepat dan efektif. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.